Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, tentunya di channel Mutia Informasi. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi tentang 4 aplikasi yang wajib untuk kalian, para teman-teman yang mau belajar editing video di iOS. Oke, tentunya 4 aplikasi ini bisa di iOS ataupun di Android. Namun aplikasi ini direkomendasikan untuk pengguna iOS. Yang pertama, dia ada aplikasi PN yang ini. Oke. Yang kedua ada aplikasi iMovie. Lalu yang ketiga ada aplikasi InShot dan Capcut. Oke. 4 aplikasi ini empat aplikasi yang paling rekomendasi untuk para teman-teman YouTuber pemula ataupun para teman-teman yang ingin belajar editing video. Di 4 aplikasi ini kita bisa mendapatkan berbagai template, berbagai cara untuk mengedit video. Aplikasi yang pertama yaitu adalah PN yang bisa kalian download di iOS ataupun di Android. Di Android juga tersedia, namun yang lebih baik kita menggunakan di iOS ya. Kalau di iOS teman-teman bisa download free di App Store. Ini sudah saya download ya aplikasi PN. Kita langsung masuk saja ke aplikasi PN. Kita lihat apa saja media-media yang ada di aplikasi PN dan filter dan sebagainya, kita bisa lihat di situ. Ini adalah menu utama dari aplikasi PN. Di sini sudah tertera proyek saya sudah cukup banyak ya, yaitu ada 40 dan yang bekerja adalah 26. Jadi maksud dari proyek dan bekerja ini adalah di dalam menu proyek, di sini kita proyek kita, video-video yang kita editing, dan di bekerja itu adalah video yang sudah selesai kita kerjakan. Oke. Di sini kita akan membuat sebuah video yang baru ya, editing video yang baru. Teman-teman cukup klik tanda plus yang ada di bawah, lalu kita klik baru dan kita pilih video yang ingin kita edit terlebih dahulu. Misalnya ini kita pilih nih video yang pendek dulu, dan durasi video yang bisa tertampung oleh PN ini cukup banyak banget, yaitu durasinya sekitar kemarin saya editing video sekitar 1 jaman lebih. Dia masih lancar-lancar aja, masih tertampung oleh aplikasinya, asalkan penyimpanan teman-teman cukup ya. Oke. Ini kita pilih saja video-video pendek karena ini kan cuma untuk tutorial ya. Kita pilih sembarang aja. Oke, kita pilih 2 video aja dulu. Oke. Lalu di dalam aplikasi editing ini ada menu musik. Kalian bisa tambah musiknya yaitu dengan klik menu musik yang ini. Lalu di sini ada musik, efek suara, sama rekaman. Jadi rekaman ini fungsinya apabila teman-teman ingin membuat video yang dimana pas teman-teman rekam, di situ kan teman-teman tidak bersuara, ataupun misalnya video memasak, misalnya teman-teman di situ tidak menerangkan, tidak bersuara, hanya memperagakan saja. Jadi di pas editingnya teman-teman baru membuat sebuah suara teman-teman dalam menjelaskan masakan tersebut. Jadi teman-teman bisa rekaman pada aplikasi ini. Yang kedua ada efek suara. Di sini ada berbagai efek suara, sangat lengkap juga ya. Efek suara yang sudah disajikan oleh aplikasi PN. Tentunya aplikasi ini tidak berbayar dan ini free. Di sini ada efek suara kartun, Paswis, Funny, sama yang lain. Ada 7, dan misalnya ini ada kartun. Di sini ada beberapa musik yang ada di kartun, ada 13, dan yang lainnya juga ada beberapa ya, tidak hanya satu saja. Oke. Yang ketiga, di sini kita bisa menambah video ataupun menambah gambar, ataupun teman-teman yang mau membuat menambahkan gambar logo teman-teman di pojok, kan itu biasanya kan
membuat sebuah video tutorial, jadi pasti di situ kita buat logo tutorial, logo channel YouTube kita di paling bawah. Oke. Kita langsung next ke bawah. Di bawah ada menu template, ada filter, dimana filter ini banyak banget contohnya di sini yang bisa kita pakai gratis tentunya, dan bagus-bagus banget. Ini ada estetik, kreasi, esense, embun, dan lain-lain. Dan di sini intensitas juga kita bisa atur sendiri, ataupun di sini kita bisa custom. Kita bisa custom sendiri. Oke. Dan nanti bisa kita custom misalnya dari link dari teman-teman ataupun para YouTuber yang menyajikan sebuah filter ya, filter custom. Oke. Di sampingnya ada kecepatan, yang dimana kecepatan ini bisa kita gunakan untuk video kita mempercepat ataupun memperlambat sebuah video. Misalnya seperti ini. Misalnya kita buat sampai sini, terus kita perlambat gitu. Kita buat kecepatannya, dan di kecepatan ini ada yang namanya kurva dan standar. Yang dimana di sini juga terdapat preset free yang disajikan oleh VN, yaitu ada 6 preset. Preset ini tidak langsung dari aplikasinya, ataupun kita bisa buat standar juga melalui detiknya, lamanya kita bisa buat sendiri. Itu terserah, tergantung teman-teman ya, ataupun kita bisa di sini bisa kita tambahkan juga, ataupun bisa kita kurangkan juga titik-titiknya. Oke, kita kembalikan normal saja. Dan yang di sampingnya ada icon pisah ataupun gunting ini ya. Gunting ini berfungsi untuk memisahkan video ataupun memotong sebuah video, misalnya kayak gini. Terus kita geser dulu, baru kita pisahkan. Oke. Dan di sini ada trim, efek ini pasti teman-teman sudah tahu lah ya. Efek ini ada ini, nanti teman-teman bisa lihat. Oke. Terus di sini ada icon hapus, ekstrak audio, dan suara untuk pengeras dari volume video teman-teman, serta ada background dan berbatasan, dan pangkas. Pangkas ini perlu banget teman-teman ketahui ya. Pangkas ini untuk teman-teman yang mau upload video ke YouTube. Jadi teman-teman harus menggunakan 16:9. 16:9 itu adalah ketentuan dari pihak YouTube. Ataupun teman-teman mau upload di Instagram, kalian bisa klik 1:1, dan story Instagram 4:5, dan TikTok juga ada, dan yang lain-lain juga tersedia. Oke, sinematik juga tersedia ya. Di sampingnya ada menu cermin. Cermin ini bertujuan apabila teman-teman nih buat video, rupanya kameranya itu aturan dari kanan, dia jadi dari kiri. Misalnya teman-teman lagi menjelaskan nih kayak gini, tangan kanan teman-teman jadinya ke tangan kiri karena teman-teman ambil videonya ini terbalik. Jadi kita buat cermin seperti ini, dia dari kanan ke kiri ataupun dari kiri ke kanan. Dan di sampingnya ada inversi, yang dimana inversi ini dia bisa videonya bisa dibalik mulai dari atas bawah ataupun bawah ke atas. Dan di sampingnya ada zoom juga. Oke. Ini bisa untuk ini ya, untuk ngezoom, terus reverse, cuplik, dan naikkan. Naikkan ini dia misalnya ini ya, kita naikkan ke atas. Oke, jadi dia video utamanya itu naik ke atas, jadi yang di bawah bisa kita tambahkan, ataupun yang di atas bisa kita kebawahkan. Jadi aplikasi ini
tidak ada watermark, namun dia di belakang, jadi bisa kita hapus. Ini kita hapus, jadi di video kita tidak ada watermark. Jadi aplikasi editing ini menurut saya sangat premium banget, padahal ini gratis, tidak berbayar, namun terkesan premium. Oke. Cara untuk menyimpan video pada VN ini sangat mudah. Teman-teman cukup klik icon undo yang ada di pojok kanan yang ini. Terus di sini ada terdapat dua menu yang dimana kita bisa setting sendiri, otomatis ataupun manual. Jadi di sini sesuai dengan keinginan teman-teman mau berapa resolusi video teman-teman, mau tinggi ataupun tidaknya. Tapi saya sarankan tinggi ya, biar video teman-teman itu lebih bagus. Dia lebih bagus, resolusinya itu biasanya adalah 1080p dan fps-nya itu di 30, karena 1080p itu bergandengan dengan fps 30. Nanti teman-teman bisa belajar ya tentang resolusi dan fps. Dan di sini ada juga bitrate-nya. Bitrate-nya ini semakin banyak bitrate-nya ini, dia makan semakin bagus, namun penyimpanannya juga makin besar. Misalnya ini kita naikkan bitrate-nya ke 20. Jadi perkiraan ukuran filenya di sini tertera yaitu 34. Atau kalau misalnya kita bitrate-nya turunkan, dia bakalan menurun juga perkiraan ukuran filenya yaitu 23,19. Ataupun mau naikkan atau turunkan itu terserah teman-teman, tapi jangan turun kali biar kualitasnya itu semakin bagus. Oke, terus setelah itu kita klik selesai saja, lalu kita tunggu ya sampai 100%. Dan di sini kita tidak boleh mematikan handphone ataupun mengkembalikan dari aplikasi ini ketika kita mendownload video tersebut. Setelah selesai kita bisa simpan saja ataupun simpan dan publikasi. Biasanya saya hanya simpan saja. Oke, dan di sini langsung tersimpan di bekerja sama di proyek. Jadi apabila teman-teman sudah menghapus video tersebut di galeri teman-teman masih bisa melihat di aplikasi VN karena masih tertinggal di proyek. Baik, kita masuk ke aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi InShot, yang dimana aplikasi ini juga tidak berbayar dan bisa teman-teman download secara gratis ya di App Store maupun di Android teman-teman di Play Store. Oke, aplikasi ini juga sama seperti VN, namun menurut saya sih lebih rekomendasi VN. Tapi kita buka dulu aplikasi InShot-nya ini. Kita buka dulu apa saja yang ada di menu yang ada di InShot ini. Oke, ini adalah menu utama dari aplikasi InShot. Itu ada buat proyek baru dan ada juga bahannya. Oke, kita langsung ke video. Oh ya, rupanya kalau di InShot ini kita bisa edit video, foto, sama kolase. Namun di VN tadi kita hanya bisa edit video ya. Di sini kita bisa edit video, foto, sama kolase. Berarti perbedaannya itu adalah di VN kita hanya bisa edit video, namun di InShot kita bisa edit video, foto, sama kolase. Oke, langsung saja kita edit video. Kita klik baru, lalu kita pilih videonya ya. Kita pilih videonya, misalnya ini 6 detik, tambah aja. Jadi tambah satu lagi, ini kita ekspor. Terus di sini seperti yang tadi juga ya, di sini perbedaannya ada kanvas. Tadi yang di VN tidak ada kanvas. Lalu musik, stiker. Di sini ada stiker. Tadi di
aplikasi VN tidak ada menu stiker, namun bisa kita edit stiker. Di sini ada stiker, teks, stiker mozaik. Oke. Terus ada teks seperti biasa, seperti di aplikasi VN ada teks. Kita lihat teksnya. Oke, biasa ya, seperti biasa. Berarti lebih lengkap teksnya di aplikasi VN yang tadi ya. Terus di sini ada filter. Kalau filter, kalau menurut saya lebih bagus di aplikasi VN juga ya, filternya ini lebih bagus di aplikasi VN. Oke. Terus di sini ada pip. Oke, kita contohkan nih, ada pip. Pip ini seperti yang ada di aplikasi VN tadi, bisa kita tambahkan video. Oke, pip itu untuk menambahkan video. Terus di sini ada icon cut, yaitu kalau di sini prapotong, kalau di VN itu dia potong. Terus ada split, ada icon hapus, volume sama kecepatan juga. Perbedaannya di VN, oh iya, di VN juga ada ini ya, ada kurva. Tapi di sini kurvanya masih manual, nggak ada dari aplikasi disediakan. Terus ini ada standar seperti yang tadi. Perbedaannya cuma di aplikasi VN kita langsung bisa buat kurvanya ini manual, ada yang ini. Oke. Terus di sampingnya ada menggantikan, seperti yang ada di VN tadi, kita bisa menggantikan video utama untuk menjadi video yang kedua, ataupun video kedua menjadi video utama. Di sini ada juga duplikat, kita bisa duplikat, crop sama juga ya, seperti yang di VN, ada untuk YouTube, Instagram dan lain-lain. Ada condong juga, itu terserah teman-teman. Terus di sini ada putar juga, ada balik sama seperti VN. Buku di VN tidak ada buku. Lalu ada membalikkan sama juga seperti yang di VN. Dan pengaturan yang ada di VN itu setelah kita selesai dan kita download, baru di situ kita ada pengaturan video, resolusi video sama frame rate-nya. Oke, di sini cuma 2, kalau di VN tadi ada 3, yaitu yang ini. Oke. Dan di sini tidak ada pemberitahuan ukuran file, sedangkan di VN itu ada pemberitahuan ukuran file. Jadi itu kekurangan dan kelebihan antara VN sama InShot. Oke. Next ke aplikasi yang ketiga. Baik, kita masuk ke aplikasi yang ketiga, yaitu aplikasi Capcut. Aplikasi Capcut ini sudah lumrah ya. Ini sudah lumrah, namun aplikasi Capcut ini sangat berguna untuk teman-teman yang ingin editing video, khususnya ini untuk story. Saya rekomendasikan untuk story, bukan untuk YouTube ya. Ini saya rekomendasikan untuk story karena di Capcut ini belum tentu semua bebas dari copyright. Oke, jadi ini khusus untuk story saja. Capcut ini bisa kalian download juga di Android sama di iOS. Pasti teman-teman sudah tahu ya, karena ya apalagi yang sering-sering nih buat story pasti tahu aplikasi Capcut. Oke. Kita next ke aplikasi yang keempat. Oke, di aplikasi yang keempat ini adalah aplikasi iMovie. Dimana iMovie ini juga aplikasi free, tidak berbayar, dan bisa teman-teman download di Play Store dan di iOS. Di iMovie ini juga sama seperti VN juga. Kalau nggak salah, iMovie ini
dia cuma bisa di-download di Play Store di iOS ya, di iPhone, tidak bisa di Play Store. Dan iMovie ini juga bisa berbayar dan tidak berbayar. Dan yang berbayar itu versi yang full lengkap, namun yang gratis juga menurut saya sudah lengkap untuk teman-teman yang baru belajar untuk editing. Namun lebih saya rekomendasiin sih dari yang keempat aplikasi ini, itu adalah aplikasi VN. Dia lengkap banget dan mudah, fitur-fiturnya mudah, dan cara untuk editingnya juga mudah. Dan di movie ini lebih ke simple ya, lebih ke simple. Namun kita kan dalam proses editing juga membutuhkan banyak menu gitu. Jadi saya lebih merekomendasikan untuk aplikasi VN. Oke, jadi teman-teman pakai yang mana nih? VN, InShot, Snapshot, atau iMovie, atau pakai yang empat ini? Saya sih akhir-akhir ini lebih condong ke VN ya. Cuman saya juga pakai, kalau misalnya Snapshot kan itu untuk story ya. Kalau untuk video YouTube saya biasa pakai aplikasi VN. Oke, untuk teman-teman semuanya terserah teman-teman mau pilih yang mana. Yang penting Snapshot itu untuk story ya, bukan untuk video ke YouTube. Oke, dadah.